Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Dedi Kurniawan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas Utara. Pada saat ini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Mari, sebelum itu saya akan memaparkan keterkaitan antara modul 1.1 sampai modul 1.4, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 2 nilai dan peran guru penggerak, modul 3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 yakni budaya positif. Sebelum itu juga saya akan memperkenalkan, saya dibersamai oleh Ibu Marlinda Wijaya sebagai fasilitator saya dan Ibu Dwi Asih Mutiasari sebagai pengajar praktek saya. Mari kita saksikan bersama-sama tugas saya. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi, perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus mengalami motivasi perilaku manusia. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami tiga motivasi ini, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari motivasi eksternal, sehingga guru berupaya dapat menimbulkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan terakhir manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validisasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dan mencapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi misi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, mewujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dalam rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya yang di luar dugaan adalah berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah saya sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang dituduh oleh temannya menggunakan uang kas kelas untuk kepentingan pribadi. Saya pun menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Adapun perasaan saya yang sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, yaitu hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, memantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak lain berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya pun mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang tentunya sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan dimanapun. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Didi Kurniawan undur diri. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wafaqallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.